Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga hari ini antum dalam keadaan baik dan tetap semangat. Baiklah, COVID-19 memang membuat kita tidak bisa bertemu secara langsung, berjabat tangan, serta bercerita. Tetapi COVID-19 tidak akan urungkan langkah kita untuk tetap belajar mencapai impian dan cita-cita. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini pertemuan pertama kita belajar matematika. Ustazah akan menyampaikan tentang kontrak belajar. Sebelum ustazah menyampaikan kontrak belajar, ustazah akan bercerita sedikit tentang Ibnu Battuta. Ibnu Battuta kelas antum bukan? Oke, Ibnu Battuta adalah nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Battuta. Lahir di Tangier, Maroko antara tahun 1304 dan 1307 yang terkenal dengan sebutan pengembara Berber Maroko. Ibnu Battuta sang penjelajah muslim yang sangat terkenal. Dia mengelilingi dunia hampir 120.000 km atau 3 kali lebih panjang dari jarak yang ditempuh Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pedagang dan penjelajah Rusia. Dia pernah berkunjung ke Mongolia, ke Tiongkok pada masa pimpinan dinasti Mongol. Dan pada usianya 20 tahun, Ibnu Battuta sudah menunaikan ibadah haji. Negara mana sajakah yang pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta? Ada Mekah, Libya, India, Cina, Haramain, Tunisia, Kairo, dan Alexandria, serta negara-negara lainnya yang ada di belahan bumi. Alexandria merupakan salah satu negara yang paling berkesan bagi Ibnu Battuta. Ibnu Juyai mengatakan, perjalanan Ibnu Battuta tercatat sebagai perjalanan terlengkap di dunia pada abad ke-14. Tidak hanya wilayah barat saja, beliau juga sampai ke wilayah Sumatera. Beliau mengatakan Sumatera sebagai pulau Jawa yang menghijau. Baiklah anak-anak ustazah, kita akan lanjut pada kontrak belajar kita. Selamat bergabung anak-anak di kelas matematika bersama Ustazah Hafizah SPD. Nah, pada video ini Ustazah akan menyampaikan kontrak belajar matematika di kelas 7 Ibnu Battuta SMP IT Bunaya Pekanbaru tahun pelajaran 2020-2021. Kontrak belajar yang pertama adalah materi pelajaran. Pada semester 1 ini kita akan mempelajari 4 materi pelajaran. Pertama, pelajaran bilangan. Yang kedua, pelajaran himpunan. Yang ketiga, pelajaran aljabar. Yang keempat, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kedua, menyediakan alat-alat pelajaran sebelum pelajaran dimulai, seperti buku catatan dan latihan, pena, pensil, penghapus, buku coretan, dan lain-lainnya, yang merupakan alat penunjang pembelajaran matematika. Ketiga, mencatat dengan rapi menggunakan pena. Kenapa harus mencatat? Supaya anak-anak ustazah punya target pelajaran selama 1 semester ke depan. 4. Mengerjakan tugas yang diberikan. Kelima, ada 3 jenis penilaian harian atau PH. Pertama, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini adalah salah satu bentuk penilaian yang diambil dari pemahaman antum menerima materi pelajaran yang telah disampaikan, yang mana ini dapat dilakukan dengan ujian, dengan ulangan harian atau latihan. Kemudian keterampilan.
Keterampilan adalah bagaimana antum bisa mengolah pengetahuan antum menjadi keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, atau antum berkarya, menghasilkan karya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada penilaian sikap. Hati-hati, penilaian sikap ini ranahnya bisa saja di dalam kelas, bisa saja di luar kelas. Apa saja itu? Contohnya adalah tingkah laku kesopanan antum terhadap guru dan teman, sikap antum untuk mau mengalah terhadap teman, sikap antum berlapang dada, sikap antum menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, dan lain sebagainya. 6. Akan ada poin plus 5 atau plus 10 ketika menjawab pertanyaan ustazah dengan cepat. Ini biasanya ustazah lakukan ketika di tengah pembelajaran. Nilai ini akan sangat berguna untuk tambahan nilai PH yang masih di bawah KKM. 7. Sumber belajar yang digunakan seperti buku paket matematika yang disediakan oleh sekolah, buku paket matematika lainnya, boleh juga menggunakan sumber belajar lainnya yang masih menunjang pelajaran matematika. Demikian kontrak belajar matematika bersama Ustazah Hafizah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.